There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ini aku bisa share kembali video budgeting untuk bulan ini ya. Setelah bulan lalu itu kan aku skip video budgetingnya ya, karena memang keadaannya tuh kurang memungkinkan, rempong ya, lagi renovasi gitu. Tapi walaupun begitu aku tetap budgeting seperti biasa ya teman-teman, karena walau gimana pun ini tuh salah satu kunci biar nggak boncos ya. Semoga teman-teman juga masih tetap semangat ya budgetingnya. Dan ini tuh perlengkapan budgeting aku seperti biasanya. Kalau yang mau samaan bisa cek linknya di description box. Oke, nah langsung aja. Tapi sebelum masuk ke budgeting bulan Mei ya, seperti biasa ini aku mau evaluasi dulu budgeting di bulan sebelumnya. Nah sekaligus aku mau liatin evaluasi budgeting di bulan Maret ya, berarti karena videonya kemarin aku skip gitu. Alhamdulillah di bulan Maret itu walaupun menjelang Ramadan ya, tapi alhamdulillah ini masih ada sisaan dari budgeting. Jadi sisanya itu masih ada sekitar 200 ribuan gitu ya. Jadi mungkin untuk sekarang ini sisaan budgeting ya kisaran seperti ini ya teman-teman, nggak bisa lagi full seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi ini juga udah jauh lebih bersyukur banget ya rasanya gitu, masih ada nyisa gitu dari budgetingnya. Nah kemudian ini untuk budgeting di bulan April kemarin ya. Nah sekarang kita evaluasi, aku juga belum lihat ini sisaannya. Sekarang kita langsung aja cek sisaan dari budgeting bulan April. Dan ini masih ada sisaan dari budget belanja mingguan ya. Kalau belanja bulanan sih untuk sekarang-sekarang itu kayaknya pasti habis ya teman-teman. Nah itu dari minggu pertama ada sisa 61.000, kemudian ini minggu kedua 20.000. Aku tuh biasa kadang gitu ya di minggu-minggu awal itu lagi rajin-rajinnya kadang kan untuk food prep, masak dan lain-lain gitu. Nah ini tuh dari minggu keempat tuh masih sisa banyak ya 200.000 karena kan udah lebaran ya. Nah jadi selain anggaran ini, kalau bulan lalu maksudnya lebaran kemarin itu kan aku ada tambahan juga ya dari anggaran dana lebaran, THR gitu. Jadi nggak utuh dari anggaran ini ya teman-teman kalau lebaran kemarin. Makanya itu tuh ada sisa masih dari minggu keempat 200.000 karena aku udah fokus pakai anggaran lebaran gitu. Kemudian dari keperluan anak-anak juga ya masih nyisa 150.000 karena susu di angka tuh cuman habis 2 kotak ya teman-teman. Di angka tuh kadang kan 2 sampai 3 kotak. Karena dia nyusu nggak banyak ya teman-teman, paling sehari itu cuman 3 kali 3 botol gitu. Kemudian tadi ada sisaan dari gas ya, karena gas aku biasa 2 bulan sekali. Terus ini dari dana tak terduga. Nah karena bulan lalu itu aku naikin budgetnya dari 200 ke 300.000 teman-teman, tapi ternyata alhamdulillah masih ada nyisanya karena aku tuh udah fokus pakai tabungan lebaran ya, disesuaikan juga sama fungsinya kan. Makanya anggaran di dompet pintar ini tuh gak terkuras habis ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini tuh kayaknya rekor juga ya, sisaan budgeting terbanyak kayaknya bulan lalu itu masih ada nyisa 671.000. Masya Allah ini tuh banyak banget sih menurut aku ya teman-teman. Gak nyangka juga gitu ternyata untuk pengeluaran lebaran yang besar itu aku bisa tercover dari tabungan-tabungan lebaran aku ya, termasuk THR juga. Jadinya maksudnya nggak sampai yang
boncos banget gitu ya teman-teman. Nah ini seperti biasa kan aku masukin ke challenge kalender sama challenge 20 ribuan ya. Kalau ada pecahan 20 ribuannya, tapi cuman ada satu pecahannya. Jadi untuk bulan lalu itu Masya Allah bisa full terisi ya teman-teman. Ini tuh kalau bisa terisi full itu selama 31 hari kan jumlahnya 496.000 ya, jadi masih nyisa banget. Nah aku pikir mau aku masukin ke challenge amplop, tapi kayaknya enggak ya, semuanya kan aku masukin ke challenge kalender, hitung-hitung buat nutupin kekurangan yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena aku paling excited gitu ya, entah kenapa lah sama challenge kalender ini, apalagi kalau udah pas akhir tahun mau panen gitu ya, mau panen tabungan ini tuh kayak berasa bangga banget ya gitu. Ini tuh bener-bener dari sisaan budgeting gitu. Nah ini langsung aja aku masukin ya, nggak kerasa juga ini udah 4 bulan teman-teman. Padahal rasanya baru kemarin aku bongkar celengan ini tuh untuk renovasi ya. Nah jadi untuk bulan ini aku salah tulis ya, totalnya itu 651.000 karena 20 ribunya aku pisahkan untuk challenge 20 ribuan. Dan kebetulan untuk 20 ribuan aku juga ada nyisihkan ini dari sisaan pecahan 20 ribuan yang aku tukerin gitu. Jadi ini bukan dari THR anak-anak ya, ini tuh aku kemarin tukerin uang 20 ribuan gitu, tapi nggak habis kepake. Jadi aku pikir mending dimasukin ke challenge challenge 20 ribuan aja ya, daripada habis entah kemana ya teman-teman. Nah ini ada 11 lembar ya, lumayan banget karena ini tuh baru terisi 3 lembar ya teman-teman challenge 20 ribuan ini tuh, karena nggak terlalu fokus ya kemarin-kemarin itu nyisain uang 20 ribuannya. Nah kalau teman-teman gimana nih untuk evaluasi bulan lalu atau setelah lebaran ini? Karena nggak dipungkirin ya teman-teman, apalagi kita yang muslim gitu ya, untuk pengeluaran terbesar itu kayaknya ya pas lebaran ini. Tapi yang nggak apa-apa sih menurut aku ya teman-teman, kan momennya gitu, dan apalagi kalau habisnya itu untuk berbagi. Tapi kalaupun sebaliknya misalnya boncos nih pengeluarannya gitu ya, over budget, nah inilah saatnya untuk kita evaluasi teman-teman, biar kita tahu gitu ya pengeluaran over budgetnya tuh di mana gitu, dan berapa sih gitu ya kisarannya. Jadi bisa kita pertimbangkan untuk tahun berikutnya gitu. Jadi gimana nih solusinya gitu, apakah untuk tabungan lebarannya ditambah gitu ya. Karena aku juga ada kesalahan juga sih ya, jadi aku sama-sama evaluasi juga nih. Untuk tahun lalu itu aku nggak menuliskan anggaran dari dana lebaran gitu, jadi sayangnya untuk semua tabungan lebaran itu aku benar-benar habis untuk keperluan lebaran, nggak ada yang bisa aku tabungin atau investasikan ya seperti tahun sebelumnya. Itu aku masih ada investasi ke perhiasan gitu sebagian. Nah jadi ini untuk evaluasi aku juga sih. Tapi alhamdulillahnya sih, maksudnya nggak sampai over budget ataupun boncos, karena memang udah aku persiapkan dari jauh-jauh hari ya. Apalagi aku tahun lalu juga udah aku evaluasi juga gitu. Jadi untuk tahun lalu itu juga aku menambahkan tabungan lebaran gitu. Nah sekarang masuk ke budgeting bulan Mei. Untuk anggaran pengeluarannya sih masih hampir sama ya dengan bulan-bulan sebelumnya, hanya ada perubahan sedikit. Tapi di sini untuk pemasukan memang ada aku tambahkan dari penghasilan istri, jadi 4 juta, karena aku tuh ada wishlist dalam waktu dekat gitu teman-teman. Jadi akan aku bikin sinking fund baru gitu ya. Jadi itu bukan untuk menambahkan pengeluaran, tapi untuk menambahkan tabungan. Nah kemudian untuk tabungan juga masih sama, dana darurat 500.000, arisan 250.000, dan untuk sisanya sinking fund. Cuman sinking fund biasanya aku ambil dari sisaan budgeting gitu. Kemudian untuk pengeluaran, untuk list pengeluarannya juga masih sama ya, nggak ada yang ditambahkan. List pengeluaran ini tuh salah satu poin penting juga dalam budgeting ya teman-teman. Makanya aku selalu bilang untuk list pengeluaran itu harus disesuaikan sama pengeluaran masing-masing rumah tangga. Jadi nggak mesti harus sama nih gitu. Poin penting untuk memulai budgeting itu kan kita menuliskan semua pemasukan, menuliskan list pengeluaran, dirincikan untuk pengeluaran hariannya juga gitu.
Nah, kalau aku di sini ada untuk orang tua 1 juta, untuk belanja bulanan 900.000, belanja mingguan 1.200.000, itu aku bagi jadi 4 minggu ya 300.000. Tapi aku tuh kadang 300.000 itu habis untuk 7 sampai 10 hari teman-teman, gak mesti 1 minggu. Untuk keperluan anak-anak 700.000, untuk SPP sekolah 550.000, BBM 200.000. Ini tuh nggak cukup ya teman-teman, cuman untuk BBM motor. Selebihnya itu aku minta tambahkan dari Pak suami ya. Kadang kan dia juga ada pemasukan dari lembur gitu-gitu ya, karena memang anggarannya tuh udah nggak cukup. Kemudian untuk galon dan gas jadi 150.000, hiburan dan jajan 900.000, sedekah 150.000, dana tak terduga 200.000. Ini tuh untuk pengeluaran yang lain-lainnya lah pokoknya ya, yang nggak ada di list anggaran ini. Kemudian untuk wifi, nah di sini tuh ada perubahan jadi lebih murah karena aku tuh udah ganti wifi ya teman-teman. Makanya anggaran bulan lalu itu kan ada kelebihannya, itu aku tambahkan ke dana tak terduga. Nah, tapi untuk bulan ini akan aku tambahkan untuk sinking fund aja teman-teman. Nah, sekarang tinggal masukin uangnya yang sudah kita anggarkan tadi ke dalam dompet disiplin. Tapi ini tergantung masing-masing cara ya. Kalau aku memang sebagian besar itu via cash. Karena menurut aku ya, uang segini tuh kalau di ATM tuh kayak nggak berasa gitu ya, apalagi kalau apa-apa serba via transfer. Tapi semenjak aku pegang via cash kayak gini tuh kayak lebih hati-hati lagi gitu ya menggunakan uang, kayak lebih berasa gitu ya teman-teman kalau ngeluarin uangnya. Tapi itu masing-masing cara sih ya, bebas mau via cash mau via non cash. Yang penting tuh dibudgetkan atau dianggarkan ya teman-teman, dan yang pastinya disiplin dan konsisten. Teman-teman tetap semangat ya budgetingnya, jangan sampai bablas nih gitu. Mentang-mentang kemarin kan kita habis lebaran pengeluarannya banyak gitu ya, jadi sekarang kurang semangat deh budgetingnya karena harus disiplin lagi untuk mengontrol pengeluaran gitu ya. Tapi kalau aku sih malah justru lebih semangat nih teman-teman karena kemarin tabungannya habis terkuras buat renovasi ya. Jadi sekarang aku semangat lagi buat budgeting biar bisa nabung lagi, biar bisa isi tabungan lagi, biar bisa mencapai impian-impian yang lainnya lagi. Jadi buat teman-teman juga tetap semangat ya. Ini kita bersusah payah budgeting juga nanti dampaknya kita kok yang merasakan manfaatnya. Dan buat teman-teman yang mungkin lebarannya kemarin itu over budget, tetap semangat juga ya. Justru inilah saatnya untuk kita memperbaiki keuangan lagi dan evaluasi untuk tahun berikutnya. Dan sekarang sisa budget yang tadi akan aku masukin ke dalam sinking fund ya. Sisa budgetnya itu ada 1.650.000. Nah, ini untuk dana lebaran udah habis terpakai ya. Yang tahun lalu itu alhamdulillah bisa full terisikan 12 bulan itu totalnya 3 juta teman-teman. Alhamdulillah ya gitu untuk persiapan lebaran. Nah, kemudian untuk tahun ini berdasarkan evaluasi tahun lalu itu aku mau naikin jadi 300.000 per bulan ya teman-teman. Sebenarnya sih berapapun tabungan itu kayaknya bakalan habis gitu ya untuk keperluan lebaran. Tapi itu kayak berasa seneng aja gitu ya teman-teman kalau misal pas mau lebaran itu dananya udah ada gitu ya, udah dipersiapkan gitu. Jadi nggak apa-apa lah aku naikin budgetnya. Terus kemudian ini untuk dana liburan masih tetap aku tambahkan 250.000 per bulannya. Ini tuh Masya Allah belum ada kepake ya, karena ini memang aku niatkan banget gitu untuk liburan yang jauh-jauh gitu teman-teman. Karena kalau aku tuh memerlukan banyak biaya ya terutama untuk transport itu aja bisa 9-10 jutaan untuk transportnya aja, belum yang lain-lain. Cuman gak apa-apa sih, pelan-pelan ya, insya Allah nanti juga bakalan cukup. Nah, kemudian ini untuk kado mama aku tambahkan lagi 200.000. Bulan lalu juga aku masukin ya 200.000. Nah, kemudian ini untuk emas LM, tapi bulan lalu tuh aku skip ya teman-teman. Nah, bulan ini baru aku isi lagi, aku tambahkan 400.000 ya. Ini tuh udah cukup sih untuk 1 gram, cuman aku nanti aja belinya sekalian 2 gram gitu ya. Sebenarnya kalau emas LM itu semakin besar gramnya itu lebih sedikit gitu loh mengurangi potongannya. Nah, kemudian untuk
tabungan kurban. Ini insya Allah udah cukup ya, udah terkumpul 3 juta. Insya Allah nanti bulan depan bisa berkurban, amin. Nah kemudian ini untuk sepeda statis, sebetulnya tuh ada isinya, kemarin tuh kan 250.000 ya, cuman terpakai ya teman-teman, kayaknya pas aku renovasi kemarin gitu. Nah nggak apa-apa lah. Nah untuk mulai bulan ini aku akan tambahkan sinking fan mesin cuci ya. Kebetulan banget sih ya teman-teman, aku tuh kan memang pengen ganti mesin cuci yang satu tabung. Nah kebetulan banget, baru banget itu mesin cuci aku tuh rusak ya untuk pengeringnya gitu, nggak bisa dibenerin. Makanya ini aku langsung bikin sinking fan baru ya, tapi semoga aja sih ini lebih cepat tercapai dari targetnya, amin. Nah kemudian ini tuh aku ada tabungan 2000-an kan, ternyata udah banyak banget teman-teman. Setelah aku hitung tuh hampir 300 ribuan gitu. Insya Allah nanti akan aku tukerin ke emas mini gold gitu ya. Aku tuh selalu bilang ke teman-teman ya yang susah nabung, cobain deh dari nominal terkecil, target terkecil, karena insya Allah itu bakalan nagih gitu. Aku juga dulu tuh mulainya dari nominal terkecil 2000-an itu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ini aku masukin challenge amplop ya, ini tapi di luar dari anggaran yang sebelumnya itu. Jadi ini tuh berdasarkan rezeki tambahan aku ya. Bulan ini aku masukin 3 amplop 300.000 karena bulan lalu itu aku skip ya. Nah tabungan ini tuh kayaknya aku udah ada niat nanti buat tambahan beli mesin cuci gitu teman-teman. Pokoknya di sini aku juga doain teman-teman semua rezekinya dilancarkan dan dimudahkan untuk menabung ya, amin. Pokoknya jangan dilihat dari besar kecil nominalnya, tapi dilihat dari caranya. Aku juga bukan ahli keuangan apalagi pamer. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.